Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di video kali ini aku akan melanjutkan soal matematika pada USMST 2013-2014, tepatnya nomor 19 dan nomor 20. Nah, langsung saja kita ke soalnya nomor 19. Jika sebuah fungsi dinyatakan sebagai fx sama dengan 5 kombinasi x, seperempat pangkat x, 3/4 pangkat x, maka nilai dari F2 adalah, nah soal ini meminta kita untuk mencari nilai dari F2. Nah yang X ini kita ganti menjadi 2 atau kita substitusi ya menjadi 2. Dan di sebelah kanan pun yang X-nya ini kita ganti menjadi 2 juga. Nah langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah jadi soal tersebut diketahui bahwa Fx sama dengan 5 kombinasi X dari seperempat pangkat X dari 3/4 pangkat X. Nah, yang ditanyakan F2, maka kita tinggal mensubstitusi saja, yang X ini menjadi 2. F2 sama dengan ini 5 kombinasi 2, yang X ini kita ganti menjadi 2. Kemudian seperempat pangkat 2, karena di sini ada X, X-nya kita ganti jadi 2. Kemudian 3/4 pangkat 2, di sini X, X-nya kita ganti 2, jadi 3/4 pangkat 2. Kemudian F2 sama dengan bentuk umum kombinasi adalah ini yang atas ini kita buat jadi 5 faktorial per ini 3 faktorial didapat dari 5 kurang 2 faktorial, jadi 5 kurang 2 3, 3 faktorial, kemudian 2 faktorial didapat dari sini bawahnya 2 faktorial dikali seperempat kuadrat itu 1/16, kemudian 3/4 kuadrat itu adalah 9/16, masing-masing pembilang penyebutnya kita kuadratkan ya. Kemudian kita jabarkan F2 sama dengan kita jabarkan yang kombinasi tersebut ke angka yang paling besar di penyebutnya yaitu 3 faktorial. Jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial sehingga 3 faktorialnya bisa kita coret. Kemudian 2 faktorial itu 2 kali 1. Dia faktorial itu angka terakhirnya itu 1 ya. Nah, jadi dikali 1/16 dikali 9/16, pembilangan penyebutnya kita kali masing-masing, 1 dikali 9, 9, 16 dikali 16, 256. Nah, jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1, ini 3 faktorialnya bisa kita coret, 3 faktorial kita coret. Kemudian 4 dengan 2 bisa kita coret, jadi 4 dibagi 2 itu 2, jadi 5 kali 2 itu 10, 10 kali 9, 90. Kemudian ini kan habis, tinggal 1, 1 dikali 256 sama dengan 256. Nah, jawabannya ternyata nggak ada di opsi, 90/256. Nah, jadi soal USMST itu memang ada ya setiap tahun itu kayak soalnya tuh mudah banget dikerjakan, tapi jawabannya di opsi pilihan ganda itu nggak ada. Jadi usahakan hindarilah soal yang nampak mudah. Begitu kita cari hasilnya itu nggak ada, jangan dijawab ya, jangan dipaksakan untuk dijawab, tapi ditinggalkan aja. Memang sengaja kayaknya itu dibuat untuk tidak diisi. Karena pun kalau kita isi dan apapun jawaban kita mau A, B, C, D, E, setelah kita cari susah payah, ternyata yang jawaban sebenarnya itu nggak ada. Kalau kita isi, maka jawabannya juga akan -1. Nah, lanjut kita ke soal selanjutnya. Itu soal nomor 20. Yaitu soal logaritma, yaitu ini per ya, log x akar x dikurang log akar y ditambah log x per y kuadrat per log x per y. Sama dengan, ini ada opsi pilihan gandanya. Dan jadi, sebelum kita menjawab soal logaritma tersebut, kita harus tahu dan kalau bisa hafal di luar kepala sifat-sifat logaritma tersebut. Nah, di sini jadi ini basisnya di bawah ya, karena ini kita menggunakan basis internasional. A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi kalau misalnya perkalian, dia akan berbentuk pertambahan. Basisnya sama, A. Kemudian A log B per C sama dengan A log B kurang A log C. Nah, kalau basisnya sama dan ini ada pembagian, maka dia akan berbentuk pengurangan dengan basis yang sama. Basisnya ini si A ya. Nah, ini ada juga sifat-sifat seperti ini. Tapi melanjut soal, kita akan menggunakan sifat yang mana? Kalau kita sudah menguasai sifat-sifat dasar logaritma, maka mudah bagi kita untuk menjawab soal tersebut. Yang pertama, kita sederhanakan dulu antara pembilang dan penyebutnya dahulu. Jadi, log x akar x kurang log akar y ditambah log x per y kuadrat. Nah, di sini soal tersebut log x akar x. Di sini x akar x-nya bisa kita buat seperti sifat eksponen ya.
X-nya pangkat 1. Ini akar X itu pasti X-nya pangkat setengah. Jadi 1 ditambah setengah itu hasilnya 3/2. Dikurang log akar Y itu pangkat setengah. Jadi log Y pangkat setengah ditambah ini mengikuti sifat ini, A log B per C. Di sini basisnya itu 10 ya. Dalam logaritma basis 10 itu nggak ditulis. Makanya log X per Y itu sama aja kayak log X kurang log Y kuadrat. Kita menggunakan sifat yang ini. Ini anggap aja basisnya itu 10. Jadi kalau dalam logaritma basis 10 itu nggak ditulis. Jadi log X per Y kuadrat sama dengan log X kurang log Y kuadrat. Nah, di sini log X per Y di sini sama juga dia pakai sifat yang ini juga. A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Bedanya ini aturnya basisnya itu 10. Cuman dalam logaritma basisnya itu nggak ditulis. Jadi 10 log X kurang 10 log Y sebenarnya. Cuman di sini kita bacanya log X kurang log Y aja. Lanjut. Nah, setelah kita sederhanakan, kita kelompokkan antara yang X dengan X, yang Y dengan Y. Jadi log X pangkat 3/2 ditambah log X dikurang log ini kita buka kurung ya, supaya dia itu mudah gitu. Ini kan sebenarnya min log Y kuadrat dikurang log Y, kan? Log Y, min log Y pangkat setengah dikurang log Y pangkat 2. Nah, setelah kita samakan, jadi log X pangkat 3/2 tambah log X dikurang buka kurung log Y pangkat setengah ditambah log Y kuadrat. Kemudian dibagi log X kurang log Y. Kita menggunakan sifat logaritma tadi. Yang tadinya ditambah, kita akan membuatnya jadi perkalian. Karena basisnya sama. Di sini basisnya juga sama, sama-sama 10 basisnya. Dan 10 nggak ditulis. Log X pangkat 3/2 tambah log X. Ini sama aja bentuknya kayak gini. A log B tambah A log C itu sama aja kayak A log BC. Bedanya di sini basisnya itu A dan A-nya itu kalau dalam logaritma nggak kalau misalnya basisnya nggak ditulis pasti basisnya itu 10. Jadi ini kita buat ke dalam perkalian aja yang tadinya tambah kita buat ke dalam perkalian. Log X pangkat 3/2 dikali X dikurang ini juga ini penjumlahan kita buat dalam perkalian. Jadi log Y pangkat setengah dikali Y kuadrat per log X dikurang log Y. Nah, di sini 3/2 kita di log X pangkat 3/2 dikali X berarti pangkatnya dijumlah 3/2 ditambah 1 hasilnya adalah 5/2 dikurang setengah ditambah 2 itu hasilnya juga 5/2. Jadi ini tanda kurungnya bisa kita buka per log X kurang log Y. Nah, ini kemudian sifat logaritma juga kita menggunakan sifat yang seperti ini, misalnya gini, A pangkat N, log A pangkat N log B pangkat M, jadi M per N, A log B. Nah, pangkatnya itu bisa kita pindahkan ke depan, yang ini juga yang jadi basis 10-nya juga pangkat 1 ya, jadi 5/2/1 kali log X dikurang ini 5/2 kali log Y per log X kurang log Y. Nah, ini bisa kita gunakan sifat aljabar yaitu 5/2-nya bisa kita keluarkan, kemudian dikasih tanda kurung log X kurang log Y. Karena kalau kita kalikan ke dalam 5/2 log X dikurang 5/2 log Y, itu akan sama aja seperti bentuk yang di atas penyebut pembilangnya ini. Nah, maka kita buat perkalian aja. Nah, sehingga bisa kita coret log X kurang log Y per log X kurang log Y-nya bisa kita coret. Nah, ini. Maka dia akan menghasilkan 5/2. Ternyata di opsi pilihan ganda, nggak ada yang jawabannya 5/2, yang adanya 5/2 Y log Y. Ingat bahwa A log A itu 1, maka Y log Y juga sama dengan 1. Maka jawaban yang benar adalah opsi C. Ini dia opsi C, 5/2 Y log Y. Oke, thanks for watching my video. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe my channel. Dan kalau kamu masih ada yang bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. And see you on my next video of mathematics. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.